Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 99, sesi Kamis praktikan simulasi komputer akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali menggunakan sistem dinamis dengan software Stella. Sebelumnya, untuk anggota dari kelompok 99 adalah saya sendiri, Wariski Sinaga dengan NPM 20 032 010 154 dan Diana Widiawati dengan NPM 20 032 010 145. Yang pertama ada penjelasan materi, penjelasan mengenai sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu sistem yang berubah terus-menerus secara cepat bersamaan dengan perubahan pada lingkungannya. Sistem dinamis memakai memori untuk menyimpan nilai input satuan waktu yang lalu atau n min k atau saat yang akan datang n plus k. Sistem dinamik merupakan suatu pendekatan kesisteman yang terpadu dan menyeluruh, mampu menyederhanakan suatu permasalahan yang rumit tanpa menghilangkan unsur utama dari objek atau sistem yang diperhatikan. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. J. Forrester mendefinisikan sistem dinamis adalah pendekatan untuk memahami perilaku sistem yang kompleks dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan umpan balik internal dan waktu tunda yang mempengaruhi perilaku seluruh sistem. Metode sistem dinamis adalah metode pendekatan eksperimental yang mendasari pengamatan kenyataan untuk memahami tingkah laku sistem. Kemudian ada penjelasan mengenai karakteristik sistem dinamis. Yang pertama ada menggunakan model simulasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada bentuk model diformulasikan secara matematis. Yang ketiga ada perhitungan simulasi dilakukan secara bertahap dengan interval waktu 1 tahun. Yang keempat ada bentuk bangun model dapat berubah diagram alir. Yang kelima ada sistem dinamik mempunyai struktur tertentu yang terdiri dari sejumlah loop feedback yang saling berinteraksi dan masing-masing loop memiliki satu atau lebih level. Kemudian ada penjelasan mengenai langkah-langkah membuat sistem dinamis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kemudian yang kedua tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Yang ketiga adalah menelusuri terbentuknya loop, umpan balik, dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima ada menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam ada menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh ada melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Yang kedelapan ada menarik kesimpulan. Kemudian ada penjelasan mengenai stop flow diagram. Stop and flow diagram merupakan konsep pokok dari teori sistem dinamik. Stop adalah elemen yang dapat berubah serta dapat menggambarkan proses penyimpanan jenis entitas atau informasi. Stop dapat berubah karena pengaruh dari flow, sedangkan flow menunjukkan pola aliran perubahan stop serta menambahkan beberapa entitas atau informasi di dalam model sebuah flow disebut sebagai variabel yang dapat mempengaruhi sebuah level. Kemudian ada elemen stock flow diagram. Yang pertama ada stock. Stok dapat berubah kumpulan kuantitas ataupun kumpulan material atau informasi yang terkumpul sejak lama. Dalam pemodelan stok digambarkan dalam bentuk kotak. Kemudian ada flow. Flow dapat berupa proses yang mengarah ataupun berangkat dari elemen stok. Beberapa flow dapat mempengaruhi stok yang sama. Kemudian ada auxiliary, adalah persamaan matematik yang akan digunakan jika ingin mengubah nilai sebuah variabel. Auxiliary digambarkan dalam bentuk lingkaran. Kemudian ada konstanta, adalah variabel yang mengandung nilai yang pada proses simulasinya cenderung konstan atau tidak berubah. Konstanta digambarkan dalam bentuk diamond. Kemudian ada penjelasan mengenai software Stella. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experimental
Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Rickmond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan atau penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain-lain dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart, sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Selanjutnya adalah studi kasus. Pemerintah Provinsi Bali ingin menganalisis ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali dengan metode make to stock dan jumlah permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya tidak dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. Pemerintah Provinsi Bali berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam produktivitas bawang putih ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamis. Langkah yang selanjutnya adalah simulasi penyelesaian studi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian studi kasus menyusun model dinamis menggunakan software Stella dan kita analisis menggunakan tabel PET dan juga GraphPad. Namun sebelumnya, kita ke pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, kali ini pengumpulan data ketersediaan bawang putih dilakukan secara tidak langsung. Adapun data sekunder yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Untuk fraksi ekstensifikasi adalah 0,419, luas tanam adalah 0,791, fraksi konversi lahan adalah 0,202, produksi adalah 0,297, produktivitas panen adalah 2,4, fraksi kematian adalah 0,0034, fraksi kelahiran adalah 0,0146, emigrasi adalah 53394, dan imigrasi adalah 83543. Selanjutnya, saya akan ke software Stella untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi ketersediaan bawang putih dan permintaan bawang putih di Provinsi Bali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan model dinamis menggunakan software Stella dengan studi kasus, yaitu persediaan bawang putih di Provinsi Bali. Yang pertama, saya akan menggunakan stok. Lalu diberi nama luas tanam. Selanjutnya, saya akan menggunakan flow. Lalu untuk nama setiap flow-nya ini diubah. Setelah itu saya akan menggunakan converter. Lalu diberi nama. Lalu
antara konverter dengan flow dan juga stock ini dihubungkan menggunakan action connector. Yang pertama, nah ini sudah terhubung secara semuanya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan formula atau rumus dan angka-angkanya. Yang pertama, luas tanam dimasukkan angka 0,791. Oke. Lalu untuk faktor ekstensifikasi dimasukkan nilai 0,419. Begitu seterusnya sampai semuanya ini terisi penuh. Nah, jika di sini sudah tidak ada tanda tanya, artinya semuanya ini sudah terisi formula dan angka. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita analisis menggunakan grafik dan tabel. Yang pertama, menggunakan grafik terlebih dahulu. Lalu kita pin biar tidak hilang. Klik 2 kali. Lalu kita masukkan apa yang akan dianalisis. Di sini yang akan dianalisis adalah jumlah penduduk, ketersediaan, dan permintaan. Nah, lalu klik OK. Dan kita klik Run, lalu Run Page. Di Run Page ini, kita masukkan from 1 to 12, DG-nya 1, lalu klik OK. Lalu klik Run dan Run. Nah, seperti ini grafiknya yang akan kita analisis nanti. Selanjutnya adalah menggunakan tabel pad. Caranya sama seperti tadi, dipin terlebih dahulu, diklik 2 kali, lalu dimasukkan pertama jumlah penduduk, ketersediaan, dan permintaan. Lalu klik OK, dan klik Run, lalu Run Page. Kita masukkan from 1 to 12 dan DT-nya adalah 1. Untuk unit of time-nya adalah years, karena kan analisisnya setiap tahun. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya adalah Run, lalu Run. Nah, ini merupakan angkanya yang akan kita analisis di pembahasan. Nah, setelah dari software Stella tadi, ini merupakan sistem dinamis atau model simulasi persediaan bawang putih yang sudah saya buat menggunakan software Stella. Di sini ada luas tanam, ketersediaan, dan jumlah penduduk. Nah, yang kita akan analisis adalah ketersediaan bawang putih terhadap permintaan. Untuk langkah pengerjaannya sendiri atau flowchart-nya adalah sebagai berikut. Dari mulai, lalu studi lapangan, studi literatur, perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, lalu pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software Stella, dan apabila data valid akan ke hasil dan pembahasan, dan apabila tidak valid akan kembali ke pengumpulan data. Lalu, setelah hasil dan pembahasan adalah kesimpulan saran dan selesai. Nah, di dalam simulasi dinamis ini ada validasi model. Validasi sendiri adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Validasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan seakurat mungkin serta membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data.
Nah, ini merupakan hasil output dari simulasi yang sudah saya buat menggunakan software Stella tadi. Di sini ada graph dan di sini adalah tabel path-nya. Nah, untuk analisanya dari kedua gambar ini atau dari output ini adalah di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan analisa output dari grafik tadi. Dari grafik dan dari tabel path tadi. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun persediaan bawang putih mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, di mana seperti yang ditunjukkan oleh grafik 3 berwarna merah muda, yaitu jumlah permintaan berada di bawah grafik 1 dan 2. Artinya jumlah permintaan itu lebih rendah dari ketersediaan bawang putih dan jumlah penduduk yang ada. Jika dilihat dari grafik, ketersediaan bawang putih berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka permintaan akan bawang putih juga akan semakin meningkat. Lalu berdasarkan tabel tersebut, bahwa jumlah permintaan bawang putih semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, peningkatan jumlah permintaan bawang putih dan jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan bawang putih yang semakin meningkat pula, agar permintaan bawang putih selalu terpenuhi. Jadi, jika permintaan konsumen semakin meningkat, maka perusahaan juga harus menambahkan stok ketersediaan bawang putih agar kebutuhan masyarakat akan bawang putih bisa terpenuhi. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan bawang putih adalah ekstensifikasi, fraksi ekstensifikasi, luas tanam, konversi lahan, produksi, produktivitas panen, permintaan, kematian, fraksi kematian, jumlah penduduk, kelahiran, fraksi kelahiran, net migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Lalu yang kedua, tingkat permintaan bawang putih selalu meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan ketersediaan bawang putih juga semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali masih dapat mencukupi permintaan bawang putih di Provinsi Bali. Yang terakhir, meningkatnya jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya jumlah permintaan bawang putih di Provinsi Bali. Karena jumlah penduduk yang semakin banyak mengakibatkan kebutuhan akan bawang putih di Provinsi Bali juga semakin meningkat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.